Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Bella Permatasari. Saya dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Eh, saya dari PLB. Di sini akan mempresentasikan mengenai materi dari bimbingan konseling yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus. Ini video pertamanya, silahkan disimak. Halo, nah ini materi yang pertama yaitu mengenai hakikat konseling family ya, atau family therapy yang diberikan kepada salah satu anggota keluarga ya, seperti itu. Nah, hakikat konseling ya, konseling keluarga merupakan upaya bantuan ya yang diberikan oleh seluruh anggota keluarga kepada salah satu anggota keluarganya yang mengalami masalah seperti itu, yang dimana masalah tersebut bisa menghambat perkembangan anak tersebut. Nah, dimulai dengan memperbaiki komunikasi ya, karena komunikasi itu sangat penting dalam sebuah keluarga, tidak hanya keluarga, dengan orang lain pun komunikasi itu sangat penting. Seperti itu. Hal ini agar bisa mengembangkan potensi secara optimal dan menyelesaikan masalah yang dihadapi ya. Jadi diharapkan perkembangan anaknya tersebut semakin baik gitu ya. Kenapa kok keluarga yang melakukan terapi? Begini, kalau kita melakukan terapi dengan spesialis itu kan waktunya terbatas, sedangkan keluarga itu memiliki waktu yang lebih panjang, lebih lama. Jadi keluarga juga bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Yang kedua yaitu perkembangan perilaku ya, sebagaimana hakikat manusia dalam family system therapy, bahwa klien ya dalam perkembangan hidupnya akan selalu berhubungan dengan sistem kehidupan seperti itu. Maka perkembangan perilaku termasuk di dalamnya struktur kepribadian akan sangat dipengaruhi oleh keluarga. Karena apa? Yaitu tadi, keluarga menghabiskan waktu yang lebih lama dengan anak tersebut, sehingga kepribadiannya kan akan mirip-mirip dengan keluarganya, karena anak itu meniru perilaku yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, banyak faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan keluarga ya. Di antaranya yaitu namanya birth order family constellation ya. Family constellation sendiri, seseorang mencakup seluruh anggota keluarga, peran masing-masing anggota keluarga dalam sebuah keluarga itu ya, peran masing-masing anggotanya, dan hubungan timbal balik yang dilakukan baik dengan saudara maupun dengan orang tua. Jadi ini lebih kepada komunikasi dalam sebuah keluarga ya, sehingga membangun komunikasi dalam sebuah keluarga itu sangat penting agar kedepannya tidak banyak terjadi kesalahpahaman. Kan seringkali nih karena miskomunikasi akhirnya ya terjadi kesalahpahaman. Nah seperti itu, jadi diharapkan hal seperti itu tidak akan terjadi. Nah yang ketiga yaitu masalah yang dihadapi oleh klien ya. Masalah yang dihadapi klien dalam bimbingan konseling, baik itu klien anak-anak berkebutuhan khusus ataupun anak-anak pada umumnya, masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak ya. Yang pertama, tidak mau atau kurang mendengar orang tua, jadi mereka seperti membangkang ya. Yang kedua, mogok sekolah. Nah, ini umum banget. Yang ketiga, motivasi belajar rendah. Yang keempat, kecanduan main game. Yang kelima, suka ribut dengan teman. Dan yang keenam, lari dari rumah. Nah, dalam menangani kasus-kasus di atas perlu dilakukan oleh konselor sebelum memberikan terapi. Klien adalah bertemu dengan orang tua klien ya. Di sesi awal melakukan konseling. Nah, kenapa kok harus bertemu dengan orang tua klien ya? Kan kita tidak mungkin hanya menggali informasinya dari anak-anak tersebut. Kita juga memerlukan informasi tambahan seperti kebiasaan anak tersebut di rumah, lalu bagaimana kelakuannya di rumah, dan kita juga harus memandang dari sudut pandang orang tua. Nah, seperti itu ya.
anak itu sebenarnya bisa diibaratkan sebagai produk di mana orang tua dan lingkungan itu merupakan mesin dan bahan bakunya. Kenapa kok seperti itu? Karena orang tua itu yang membentuk, ya, yang membentuk sifat, terus karakter anak tersebut itu orang tua dan lingkungannya. Jadi bisa diartikan sebagai sebuah produk seperti itu, ya. Yang selanjutnya kita pada subbab family therapy, ya. Family therapy sendiri adalah terapi yang melibatkan keluarga sebagai suatu sistem interaksi sosial dengan tujuan untuk mengatasi masalah tertentu, ya, dan atau untuk meningkatkan kualitas atau kondisi kehidupan anggota keluarga ke arah yang lebih baik, ya, seperti itu. Terapi sendiri dilakukan baik dengan menggunakan konselor konseling maupun teknik yang lebih spesifik seperti itu. Bila dalam keluarga ada beberapa anak, maka biasanya itu yang bermasalah itu hanya satu anak saja. Tapi jika tidak segera ditangani, bisa-bisa semua anak, ya, karena kok melihat temannya saudaranya melakukan hal tersebut kok nggak dimarahin, nggak apa-apa, akhirnya wah aku nggak apa-apa juga berarti, ya. Nah, seperti itu. Nah, anak yang bermasalah ini adalah manifestasi dari sebuah keluarga yang bermasalah, ya, seperti itu. Karena itu tadi, sifat dan karakter anak itu biasanya menirukan lingkungan dan orang tua. Jadi kalau anaknya bermasalah, biasanya orang tua juga bermasalah, ya. Bisa juga anak-anak yang diterapi itu biasanya sembuh kamu lagi. Karena apa? Karena keluarganya itu tadi yang bermasalah, ya. Selain saudara, biasanya juga orang tua atau biasanya broken home. Nah, seperti itu, ya. Sekali lagi, ya, saya tegaskan bahwa masalah anak itu sebenarnya mencerminkan masalah pada sistem keluarganya, ya, seperti itu. Lalu dalam melakukan family therapy sendiri dibutuhkan komitmen yang penuh dari kedua orang tua. Karena apa? Kalau misalkan pada bulan pertama nih, misalkan orang tua masih taat menterapi anak, itu anak berhasil. Tapi setelah yang bulan selanjutnya itu komitmennya agak bolong, itu biasanya bisa saja anak tersebut itu akan kembali ke kebiasaannya yang dulu. Nah, seperti itu, ya. Nah, dalam family therapy sendiri juga bila dirasa perlu, ya, orang tua itu juga bisa diterapi, ya, karena itu tadi yang bermasalah bisa jadi bukan hanya anaknya, tapi juga orang tua. Nah, seperti itu, ya. Hal ini dilakukan sebenarnya karena pola asuh orang tua biasanya, ya, yang mengakibatkan timbulnya masalah dalam diri anak. Nah, itu berasal dari pengalaman hidup mereka masa kecil biasanya. Dulu lihat orang tuanya mendidik, terus lalu diteruskan ke anaknya sekarang, seperti itu. Biasanya trauma orang tua inilah yang menjadi akar dalam masalah keluarga, ya, seperti itu tadi, ya. Misalnya saja keluarga itu overprotective dulu kepada kita, kepada orang tua, lalu orang tuanya meneruskan kepada anaknya jadi overprotective karena ketakutan yang berlebihan, ya. Lalu ada juga orang tua yang pemarah, terus kasar, terus terlalu disiplin, suka memukul, suka mengancam, menggunakan punishment-nya dan reward kepada anak dalam mendidik, atau juga cintanya itu terlalu berlebihan, dan masih banyak lagi perilaku yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak. Jadi diharapkan hal tersebut tidak terjadi lagi, karena kan kasihan anaknya, ya. Akhirnya yang tertekan kan anaknya. Nah, ini ada pertanyaan, ya, seperti ini kasusnya.
Oke, sudah. Nah, sekarang saya akan mencoba menjawabnya. Yang pertama, karena penyebab permasalahannya sudah diketahui ya, karena anak tersebut dibully bahkan oleh gurunya sendiri. Orang tua itu sebaiknya harus menjalin komunikasi kepada anak ya, lebih baik agar anak itu semakin terbuka ya terhadap segala permasalahan yang dimiliki. Orang tua juga harus memberikan dukungan. Karena apa sih? Karena dukungan orang tua itu sangat berarti bagi seorang anak gitu ya, karena bagaimanapun orang tua itu segalanya. Jadi kalau merasa didukung oleh orang tua, pasti wah, orang tuaku ternyata mendukung gitu ya. Terus terapi yang dilakukan bisa dengan memberikan pujian-pujian kecil ya, melakukan kebaikan diberikan pujian-pujian kecil, nah seperti itu. Lalu yang kedua, sebagai konselor, saya sendiri akan menumbuhkan rasa percaya diri terlebih dahulu ya kepada anak, karena dan menekankan kalau tidak semua orang itu terlahir sempurna ya. Selain itu, saya juga akan meminta orang tua untuk mengajari anak mengaji. Biar apa? Biar anak tersebut tidak minder lagi ya. Selain itu, saya juga akan menanamkan pengertian kepada anak bahwa setiap orang akan memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga kita tidak bisa menuntut kesempurnaan dari setiap orang. Kan tidak mungkin seseorang itu terlahir sempurna, karena yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, jika saya sebagai kepala sekolah ya, tentu saya akan bertindak, kalau ada hal seperti ini harus ditindak secara tegas ya, karena kasihan siswanya. Nah, untuk memberikan terapi, kita juga bisa memberikan contoh kepada gurunya bahwa kalau misalkan melakukan hal seperti itu kayak gini loh efeknya. Dan apalagi anak-anak itu bisa membekas sekali loh. Kita bisa menekankan hal tersebut ya. Kita juga bisa memberikan kata-kata positif ya kepada anak. Jadi karena dukungan guru itu juga sangat penting ya. Itu tadi jawaban-jawaban pertanyaan saya untuk video yang pertama. Terima kasih.